to kiss me. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudi. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Prodi Tadris Matematika UIN Mataram. Sebelum kita mulai mengaplikasikan terkait materi ukuran pemusatan data, letak data, dan penyebaran data, kita harus tahu terkait pengertian dari apa sih itu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai membahasnya. Untuk yang pertama yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah nilai-nilai yang digunakan untuk mewakili atau menggambarkan posisi tengah dari sekumpulan data yang belum dikelompokkan. Nilai ini dapat menjadi gambaran umum tentang bagaimana data tersebar di sekitar titik tertentu. Ukuran pemusatan sangat berguna dalam statistika karena dapat memberikan informasi ringkas mengenai kecenderungan pusat dari sekumpulan data. Ada 3 ukuran pemusatan utama, yaitu 1 rata-rata atau min, 2 median, dan 3 modus. Untuk rata-rata adalah nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumusnya yaitu mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, misalkan data nilai ulangan matematika 5 siswa adalah 75, 80, 90, 85, dan 80. Untuk menghitung rata-ratanya, kita menjumlahkan seluruh data dari 5 siswa tersebut, kemudian dibagi dengan 5, karena banyaknya data adalah 5. Jadi totalnya adalah 410 dibagi 5 sama dengan 82. Jadi rata-rata nilainya adalah 82. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Jika banyak data ganjil, median adalah nilai di posisi tengah. Jika banyak data genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai di tengah. Untuk langkah-langkahnya yaitu urutkan data terlebih dahulu, kemudian dicari nilai tengahnya. Contoh, data 75, 80, 90, 85, dan 80. Kita urutkan terlebih dahulu menjadi 75, 80, 80, 85, dan 90. Karena jumlah data 5 ganjil, nilai di posisi ketiga adalah median. Jadi mediannya adalah 80. 3 modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Bisa saja data memiliki 1 modus, 2 modus, atau tidak ada modus sama sekali. Untuk contohnya, data 75, 80, 90, 85, dan 80. Lihat frekuensinya. Data 75 muncul 1 kali, sedangkan data 80 muncul 2 kali, dan sisanya sebanyak 1 kali. Karena 80 muncul 2 kali atau paling banyak, maka modus dari data tersebut adalah 80. Selanjutnya yaitu pengertian ukuran letak data tunggal. Ukuran letak data adalah ukuran dalam statistika yang digunakan untuk menentukan posisi suatu nilai data dalam suatu kumpulan data setelah diurutkan. Ukuran ini membantu kita mengetahui di mana posisi data tertentu dibandingkan seluruh data lainnya. Ukuran letak umumnya terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Untuk ukuran letak data yaitu kuartil ini membagi banyak data menjadi 4 bagian, sedangkan desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Yang ini untuk rumusnya sebenarnya untuk kuartil, desil, dan persentil itu hampir mirip, cuman beda di pembaginya saja, dimana untuk kuartil menggunakan pembagi 4, sedangkan desil menggunakan pembagi 10, dan persentil menggunakan 100. Kita ambil contoh di persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar, ada P1 sampai P99. Rumus posisi persentil adalah Pn sama dengan N dikali N plus 1 per 100. Sama dengan nomor persentil, N sama dengan banyak data. Contoh, data 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Kita mau mencari persentil ke 50, di mana banyaknya data yaitu 7. Tinggal masukin saja ke rumusnya, 50 dikali 7 tambah 1 per 100 sama dengan 7 tambah 1 8, 8 kali 50 sama dengan 400, 400 dibagi 100 sama dengan 4. Nilai keempat sama dengan 75. Jadi P50 adalah 75, di mana P50 ini setara dengan kuartil kedua dan desil kelima, 75. Ini bisa dilihat ini. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh atau seberapa tersebar nilai-nilai data dalam suatu kumpulan data. Kalau ukuran pemusatan menggambarkan nilai tengah data, maka ukuran penyebaran memberitahu seberapa bervariasi data-data itu dari nilai tengahnya. Semakin besar ukuran penyebaran, berarti data makin menyebar jauh dari rata-ratanya. Untuk penyebaran pertama itu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Rumusnya yaitu R sama dengan X max
min, x min. Contoh, data 75, 80, 90, 85, dan 80, di mana nilai data terbesarnya adalah 90 dikurangi data nilai terkecil yaitu 75. 90 dikurangi 75 sama dengan 15. Jadi jangkauan datanya adalah 15. 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih absolut antara setiap data dengan nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu SR sama dengan sigma XI min X bar per N. Keterangan XI sama dengan nilai data KI, X bar sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak data. Contoh, data 75, 80, dan 90, X bar sama dengan 75 ditambah 80 tambah 90 per 3 sama dengan 245 per 3 sama dengan 81,67. Lalu, setiap nilai datanya dikurangi dengan rata-ratanya seperti ini, kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 karena banyaknya data adalah 3, jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,56. Selanjutnya varians. Varians adalah nilai rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Rumusnya itu sigma kuadrat sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Bisa dilihat untuk keterangannya dan contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari varians. Kita lihat variansnya di sini adalah 66,67, sedangkan untuk simpangan bakunya adalah akar 66,67 sama dengan 8,16. Jadi simpangan baku data tersebut adalah 8,16. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aplikasi sederhana di aplikasi MATLAB terkait ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data tunggal. Jadi kita lihat untuk sintaksnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan struktur if, else, while, switch, dan and dalam MATLAB. Untuk if, else digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi logika. Jadi ada if kondisi jika kondisinya benar, else if jika kondisinya lain, kemudian else jika semua kondisi di atas salah, kemudian and. While digunakan untuk pengulangan selama kondisi tertentu terpenuhi, selama kondisi benar atau logika bernilai true. Untuk sintaksnya yaitu while kondisi perintah yang diulang and. Kemudian switch case digunakan untuk pemilihan berdasarkan nilai tertentu, mirip if, else if, tapi untuk mematikan satu variabel dengan banyak kemungkinan nilai. Kemudian and digunakan untuk menutup struktur kontrol seperti if, while, for, dan switch. Setiap struktur harus diakhiri dengan. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data tunggal menggunakan MATLAB. Saya akan jelaskan langsung baris demi baris dari kodenya supaya kita bisa memahami fungsi masing-masing perintah di dalam MATLAB. Ini, mari kita mulai. Untuk bagian pertama, data sama dengan input. Ini merupakan bagian input data. Baris ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan data angka di MATLAB dalam tanda kurung, misalkan dengan spasi dalam tanda ini. Jadi buat contohnya nanti kita run saja. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Kemudian cek data kosong. If is empty data, artinya program akan mengecek apakah data yang dimasukkan kosong. Kalau kosong, tampilkan tulisan data tidak boleh kosong. Kalau ada isinya, lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian jika datanya tidak kosong, maka dilanjutkan n sama dengan length data. Length data ini untuk menghitung banyaknya data. Fungsinya untuk menghitung banyaknya data. Kemudian data strip urut sama dengan sort. Nah, sort di sini fungsinya untuk mengurutkan data. Kemudian untuk menghitung rata-rata, kita buat variabel total nilainya 0 dulu, lalu pakai perulangan for untuk menjumlahkan semua data satu persatu. Setelah dijumlahkan, bagi totalnya dengan jumlah data n untuk dapat nilai rata-rata. Kemudian menghitung median. Mod n,2 untuk mengecek apakah jumlah data genap atau ganjil. Kalau genap, median adalah rata-rata dari dua data di tengah. Kalau ganjil, median adalah nilai data yang tepat di tengah. Kemudian menghitung modus. Awalnya kita buat variabel modus kosong dan max strip breaks sama dengan 0. Lalu pakai perulangan while untuk menghitung berapa kali setiap data muncul. Kemudian sum data sama dengan data i, artinya menghitung berapa kali data KI muncul di seluruh data. Kalau frekuensi data lebih besar dari sebelumnya, jadikan itu modus. Kalau sama besar dan belum masuk ke array modus, tambahkan ke modus. IsMember yang ini, isMember untuk mengecek apakah nilai sudah ada di array modus. Kemudian cek modus kosong. Kalau semua data frekuensinya 1, artinya tidak ada modus. Kalau ada, ubah array modus ke string supaya bisa ditampilkan. Yang ini. Selanjutnya yaitu menghitung kuartil.
Posisi kuartil dihitung pakai rumus Q1 untuk seperempat data, Q2 median, Q3 perempat data. Kalau data cuma satu, semua kuartilnya sama. Kalau lebih, pakai inter 1 untuk interpolasi posisi desimal yang ini. Ini seperti rumus yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu menghitung rentang dan IKR. Rentang sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil, max data dikurangi min data. Kemudian menghitung jangkauan interkuartil, IKR sama dengan Q3 min Q1. Menghitung simpangan baku. Selisih kuadrat sama dengan data dikurangi rata-rata. Dipangkatkan 2. Varians sum jumlah semuanya, jumlah selisih kuadratnya, kemudian dibagi n. Kemudian simpangan baku sama dengan akar dari varians. SKRT adalah fungsi untuk varians. Kemudian hitung varians populasi pakai n. Varians data sama dengan par data, 1 persen 1 untuk varians populasi, 0 untuk varians sampel. Selanjutnya menampilkan hasil. Print F digunakan untuk mencetak hasil ke layar MATLAB. Persen D untuk bilangan bulat, persen 2F untuk angka 2 desimal. Kemudian membuat diagram frekuensi. Figur membuka jendela grafik. Subplot 2,1,1 artinya grafik di posisi 1 dari grafik 2. Bar membuat diagram batang. Kemudian membuat histogram. Buat histogram data di grafik kedua. Warna diatur dengan color map yang ini. Kemudian penutup N ini untuk mengakhiri blok if awal. Langsung saja kita coba run. Nah, ini perintahnya masukkan data, pisahkan dengan spasi dalam tanda. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Ini ada data tunggal. Sini saya tidak tahu berapa, tapi kita coba cek dulu. Ini kita coba cek. Nah, di sini kita coba enter. Nah, kemudian di sini maka akan muncul hasil perhitungannya. Di sini banyak datanya 50. Kemudian data terurutnya adalah yang ini, telah diurutkan menggunakan sort tadi, dan ini banyak data. Kemudian rata-ratanya adalah 78,60. Kemudian mediannya adalah 80, modusnya 85, kuartil pertamanya 70, kuartil kedua 80, kuartil ketiga 85, rentangnya adalah 25, jangkauan antar kuartilnya 15, simpangan baku 7,62, dan variansnya adalah 58,4. Kemudian untuk grafiknya bisa kita lihat di sini, yaitu diagram frekuensi datanya, di mana 65 ini 70, 75, 80, 85, 90. Kemudian ada nilai datanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.